3FM. Baik, yang pertama saya ke Pak Tantowi Yahya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Pak Tantowi, kita mengetahui bahwa Selandia Baru termasuk salah satu negara yang dianggap cukup berhasil dalam penanganan COVID-19. Bagaimana kondisinya hari ini di New Zealand? Ya, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan kondusif, sehat. Untungnya tinggal di negara yang sepi seperti Selandia Baru ini ya. Jadi ketika lockdown kita nggak kaget-kaget banget gitu. Karena ketepian, terus jarak yang jauh antara satu itu sudah menjadi hal biasa. Jadi social distancing, physical distancing itu bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan di sini. Nah, namun demikian kita patut mengakui bahwa langkah tepat, terukur, dan cepat yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru ini ternyata memberikan hasil yang positif terhadap penyebaran dari COVID-19 ini. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini karena vaksin belum ditemukan, maka cara paling ampuh adalah memutus rantai penyebaran itu. Nah, memutus rantai penyebaran itu adalah melalui mekanisme karantina atau PSBB di Indonesia, atau kalau di Selandia Baru itu mereka memberlakukan siaga levelnya 1, 2, dan 3. Jadi siaga 1, siaga 2, siaga 3. Jarak di antara setiap siaga itu 2 sampai dengan 4 hari, tergantung perkembangan kasus. Baru kemudian masuk ke level 4, yaitu lockdown. Nah, lockdown sendiri adalah suasana yang di mana hampir semuanya dibatasi, direstriksi, bahkan dengan sanksi. Lockdown ini sudah berlangsung hari ke-31, mestinya hanya 28 hari, tapi 4 hari yang lalu, Perdana Menteri Jacinda Ardern mengambil suatu keputusan untuk memperpanjang selama 1 minggu. Jadi lockdown ini akan berakhir hari Senin besok tanggal 27. Setelah itu mulai tanggal 28 pagi kami akan masuk level 3 atau turun ke level 3 selama 2 minggu. Jika tidak ada situasi yang memburuk, maka akan turun ke level 2 minggu kurang lebih, baru turun ke level 1, baru kehidupan ini kembali normal. Nah, jika melihat skema waktu yang ada, bisa dipastikan bahwa selama bulan suci Ramadan ini situasi di Selandia Baru ini akan sangat terbatas. Konsekuensinya adalah aktivitas-aktivitas ritual yang selama ini dilakukan oleh umat Islam menjadi dibatasi oleh pemerintah, bahkan dianjurkan untuk tidak dilaksanakan. Ibadah puasa, iftar, kemudian tarawih, kemudian ceramah agama menjadi tidak ada. Bahkan sudah ada keputusan dari Federasi Organisasi Islam di sini, Idul Fitri pun tidak akan dilaksanakan dalam cara seperti biasa. Jadi itu yang bisa saya laporkan melengkapi. Nah, sekedar melengkapi, hingga saat ini kasus yang ada di Selandia Baru ini cukup rendah, 1.461, yang terdiri dari 1.117 itu positif, kemudian 345 itu adalah probable atau kemungkinan. Yang meninggal hari ini sampai dengan hari ini 18, terus meningkat yang meninggal ini, kadang-kadang 1, kadang-kadang 2, tapi yang meninggal ini rata-rata yang usianya di atas 70 dan mempunyai underlying medical factors. Jadi memang mempunyai penyakit lain, sehingga ketika corona ini masuk, maka yang mereka-mereka inilah yang sangat rentan. Nah, yang menarik itu bahwa angka terinfeksi itu sejak dilaksanakan lockdown itu terus turun hingga sampai single digit. Kemarin itu 5, hari ini hanya 7. Nah, sebelum lockdown diberlakukan itu, setiap hari itu kasus baru itu ratusan. Bahkan sempat menjadi 120, turun ke 80. Ketika lockdown dilakukan, single digit seperti sekarang ini. Jadi alhamdulillah bahwa cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah ini memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi warganya. Oke, baik. Pak Tantowi, selain karena kondisi geografis dan jumlah penduduk tadi, apa menurut Pak Tantowi yang jadi kunci dari keberhasilan Selandia Baru menangani COVID-19 ini? Ketegasan dari pemerintah,
atau kedisiplinan dari warga negaranya? Saya bisa mengatakan bahwa pemerintah berhasil mengkombinasikan antara ilmu pengetahuan dengan leadership. Jadi seluruh kebijakan-kebijakan yang diambil, baik dalam menanggulangi COVID-19 ini maupun permasalahan besar sebelumnya, Selandia Baru ini pernah diuji oleh satu permasalahan besar yang jika mereka tidak kelola dengan baik, negara ini akan dibully, yaitu ketika penembakan di Christchurch tahun lalu. Itu 51 korbannya itu adalah Muslim semuanya. Jika saja Jacinda Ardern tidak melakukan langkah yang terukur, maka negeri ini pasti akan dibully, utamanya oleh negara-negara Islam. Nah, tapi karena dia bisa mengambil satu keputusan yang basisnya itu adalah masukan-masukan dari para ahli, kemudian ilmu pengetahuan dikombinasikan dengan kepemimpinan yang tegas, dia berhasil keluar dari krisis tersebut, bahkan membuat namanya itu menjadi moncer dalam tataran pemimpin dunia. Nah, tes kedua ini adalah ketika COVID ini. Jadi kombinasi dari research, kemudian pendapat para akademisi dan para ahli, itulah yang melatar belakangi setiap kebijakan yang diambil, ditambah oleh kepemimpinannya yang tidak pernah ragu, kemudian very compassionate terhadap orang. Nah, itu dari sisi pemerintah. Kemudian dari sisi rakyat yang juga tidak kalah pentingnya dalam konteks kontribusi adalah kedisiplinan dari rakyat itu sendiri. Rakyat di sini memang bisa saya sebut gampang untuk diajak untuk ikut dalam suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Nah, apa yang membuat masyarakat Selandia Baru ini begitu mudah untuk mengikuti anjuran pemerintah? Yang menarik, ini menarik ini menurut saya itu. 71% rakyat Selandia Baru ini baca koran. Jadi mengandalkan informasinya itu dari sumber yang terverifikasi, yaitu koran, ya, bukan dari sosial media. Kemudian kedua, mereka mengandalkan informasi itu dari radio, seperti Trijaya ini, dan juga televisi. Oleh karena itu, pemerintah ini mudah dalam mengedres suatu kebijakan kepada rakyatnya, karena medianya ini udah jelas, dan media inilah yang ditonton, dibaca, dan didengar oleh masyarakatnya. Nah, oleh karena itu, apapun langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Selandia Baru ini, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi, bahwa apa yang dianggap sukses di satu negara, belum tentu bisa kita terapkan di negara kita. Jadi lagu yang sama tidak bisa dinyanyikan untuk setiap audiens, kurang lebih begitu. Nah, Selandia Baru ini memang memiliki kekhasan, ya, pemerintahnya seperti yang saya sebut tadi, kemudian rakyatnya mempunyai habit yang berbeda dari rakyat kita. Sehingga pemerintah itu, sekali lagi saya sebut, jauh lebih mudah dalam mengedres sebuah kebijakan dibandingkan katakanlah di negeri kita. Baik, jadi 71% warga Selandia Baru itu mendapatkan informasi soal COVID termasuk kebijakan pemerintah itu dari media mainstream, ya, koran, radio, dan televisi. Artinya mereka tidak terlalu banyak bermain di media sosial yang penuh dengan sampah dan hoax, ya, Pak Tantowi? Iya, jadi betul sekali. Ketergantungan mereka terhadap media-media mainstream, yang artinya berita yang dilansir itu sudah bisa dipastikan terverifikasi, plus kecepatan pemerintah dalam membrief masyarakatnya. Jacinda Ardern itu hampir setiap hari dia memberikan press conference. Jika dia tidak bisa atau berhalangan, maka tugas itu akan diambil oleh Direktur Jenderal Kesehatan, Dirjen Kesehatan. Dua orang inilah yang setiap hari memberikan update kepada masyarakat. Jadi seluruh masyarakat itu tahu pasti apa yang terjadi, sekaligus apa yang akan diambil oleh pemerintah besok atau dalam waktu dekat. Jadi tidak ada kepanikan. Kita tahu bahwa virus itu sendiri berbahaya, tapi kepanikan itu sendiri tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan virus itu. Oke, baik. Demikian. Jadi di Selandia Baru masih banyak yang baca koran, ya, Pak Tantowi, ya? Nah, ini satu lagi sebelum, kalau bisa nih, keaktifan dari pemerintah untuk mengupdate masyarakat, kemudian kepercayaan atau ketergantungan rakyatnya kepada media-media mainstream, ini memberikan celah
yang sangat kecil untuk lahir dan beredarnya hoaks. Kemudian memberikan celah yang tidak besar juga kepada kelompok oposisi, karena ruang-ruang itu sudah ditutup oleh pemerintah informasi yang benar dan akurat. Oke, tetap ya Golkar keluar ya. Terima kasih Pak Tantowi. Nanti kita tanya juga nih soal kondisi WNI kita di sana ya, berapa banyak dan kondisinya bagaimana. Tapi himbauan dari pemerintah kita untuk segera kembali ke Indonesia waktu itu untuk mengantisipasi terbatasnya penerbangan dan juga closer dari beberapa negara untuk transit. Nah, sebagian juga adalah yang mereka terpaksa memang harus datang ke Selandia Baru untuk acara-acara keluarga seperti pernikahan, kemudian acara anak dan sebagainya. Nah, mereka-mereka ini saat ini ya terpaksa harus menikmati Selandia Baru sampai bosan dalam kondisi seperti ini. Nah, yang perlu kami laporkan juga bahwa kondusivitas dari masyarakat ini, jumlah kita kecil, saya rasa 7.000 juga tidak kecil jika bandingkan dengan 4,8 juta penduduk Selandia Baru ya. Tapi kondusivitas ini memang terbangun melalui simpul-simpul masyarakat, semacam NGO begitu, yang terus bergerak dan melakukan komunikasi satu sama lain. Jadi di Selandia Baru ini apabila terjadi sesuatu saja, itu cepat sekali berita itu nyebar ke mana-mana. Jadi insya Allah aman ya, Pak Dubes ya, termasuk yang terdampar tadi itu ya, selama di sana. Aman ya. Insya Allah aman ya. Ya, nanti kalau ada apa-apa Dubesnya aja kita salahin nih. Baik, Pak Tantowi, kami dengar ada acara lagi, singkat saja closing statement atau pesan dari Pak Tantowi untuk Indonesia, silakan. Ya, belajar dari best practice yang terjadi di Selandia Baru ini, bahwa dalam penanggulangan COVID-19 ini kita tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak saja. Kurang benar apabila anggapan kita yang bisa menyelesaikan atau menanggulangi ini adalah pemerintah. Kita harus bermain total football. Semuanya itu harus memainkan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jadi pemerintah melakukan dan membuat kebijakan-kebijakan, kemudian parlemen selaku mitra dari pemerintah juga harus dalam posisi, ya boleh kritis, tapi posisinya harus lebih banyak mendukung seperti yang ditunjukkan oleh parlemen Selandia Baru selama krisis ini. Jadi pemerintah itu udah pasti pusing, tapi paling tidak kepusingan yang didapat dari parlemen itu tidak ada. Dan ini yang membuat pemerintah itu dalam mengakselerasi program itu menjadi mudah. Kemudian yang ketiga, yang juga sangat penting peranannya itu adalah media. Belajar dari apa yang terjadi di Selandia Baru ini, media itu bersatu dalam menghadapi COVID-19 ini. Jadi bukan hanya ini propaganda bahwa musuh kita satu, COVID tidak, tapi mereka benar-benar melakukan itu. Apapun kebijakan dari pemerintah, itu serta-merta itu disiarkan oleh media dalam berbagai bentuk. Nah, ini yang membuat masyarakat itu menjadi terang benderang terkait apa yang terjadi. Kemudian faktor keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah masyarakat itu sendiri. Jika masyarakat itu tidak kooperatif dengan himbauan dari pemerintah, sulit. Langkah pemerintah itu seperti tidak membawa hasil. Pemerintah menerapkan PSBB, tapi kalau rakyatnya masih suka-suka, ya, seperti yang saya lihat di sosial media, yang saya lihat di berita, akan susah kebijakan apapun bisa diambil dan diterapkan oleh pemerintah. Jadi kuncinya adalah total football, dan ini bisa dilaksanakan dengan baik di negara seperti Selandia Baru. Saya tidak sepakat dengan karena Selandia Baru ini negara kecil, begitu ya, penduduknya hanya 4,8 juta, maka fatalitasnya rendah. Sekarang ini hanya 18. Kemudian jumlah yang terinfeksi itu tadi 1.461. Saya rasa ukurannya bukan di jumlah penduduk, tapi ukurannya itu adalah di totalitas semua stakeholder itu dalam bersama-sama menanggulangi COVID ini. Karena kalau kita lihat negara yang size-nya sama, di Eropa itu banyak
negara yang size-nya sama dengan Selandia Baru, sekitar 5 juta. Mari kita lihat berapa jumlah yang terinfeksi, berapa fatalitas atau jumlah yang meninggal. Jauh, bahkan jauh lebih besar dibandingkan Selandia Baru. Jadi key-nya bukan di jumlah penduduk, ya. Key-nya itu adalah di kembali totalitas dalam menanggulangi ini, dan kedua adalah kepemimpinan dari pemerintah yang basis kebijakannya itu adalah sains. Baik, Pak Tantowi, terima kasih sudah bersama 3JFM. Semoga bermanfaat. Silakan lanjut. Mohon maaf untuk narasumber lainnya karena ini hari pertama kami puasa di Selandia Baru. Jadi kita di sini ada kultum melalui Zoom, dan kiai pertama yang diberikan kesempatan untuk mengisi kultum itu duta besarnya. Kiai Tantowi ya. Berapa jam puasa di sana, Pak Tantowi? Gimana? Berapa jam puasa di sana? Alhamdulillah di sini cuma 11 jam. Jadi ya kita sahur setengah 6, kurang lebih pukul 5 sedikit itu sudah buka puasa. Baik. Pak Sudirman, terima kasih. Terima kasih Pak Tantowi, Pak Dubes. Selamat siang, Assalamualaikum. Terima kasih. Baik, pendengar Trijaya, kita lanjut dengan